Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil mujahidin as-sabirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lamu bimuradih. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari bersama kita panjatkan puji teriring syukur hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di siang hari ini yaumun min sayyidil ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah, di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bulan dihijrahkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Allah azza wa jalla telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat wal afiyah, nikmatul iman wa nikmatul Islam, serta nikmat menjadi bagian dari umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anugerah nikmat yang Allah azza wa jalla anugerahkan kepada kita mampu kita syukuri dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika memasuki bulan Rabiul Awal, masyarakat muslim di negeri ini kerap kali mengadakan sebuah peringatan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, apa tujuan kita untuk memperingati kelahiran Nabi, memperingati wafatnya Nabi, memperingati hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagian kita menjawab, semata-mata karena kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah tentu adalah perintah agama. Tetapi pertanyaan besarnya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah benar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang mencintai Nabi sudah barang tentu mencintai Allah. Dan Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, sampaikan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mengaku mencintai Allah. Jawabannya kata Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa aku di ayat ini? Tiada lain adalah mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Yang artinya, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh tanda ia mencintaiku. Dan orang-orang yang mencintaiku, kata Nabi, kelak ia akan bersamaku di surga. Kalau kita perhatikan satu ayat dan hadis ini, hadirin rahimakumullah, maka dapatlah kita mengambil satu hikmah bahwa orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada lain adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan besarnya kembali kepada diri kita, sejauh mana kita menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita? Sejauh mana kita mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kita malu mengakui mencintai Rasulullah ketika justru sholat 5 waktu kita lakukan tidak berjamaah? Tidak malukah kita mengatakan aku mencintai Rasulullah, tapi kita tidak hadir saat majlis-majlis ilmu? Tidak malukah kita mengatakan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru kita mencaci maki saudara kita? Tidak malukah kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita katakan kita mencintainya, tapi justru kita jauh dari ajarannya? Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang mencintai sudah barang tentu dia akan punya motivasi kuat untuk senantiasa menyebut nama orang yang ia cintai. Begitulah Allah perintahkan kita kepada Nabi. Ayat yang sangat familiar di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selain orang yang mencintai pasti sering menyebut namanya, ternyata orang yang mencintai pasti akan berusaha mengikuti keinginan orang yang ia cintai. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW orang yang bukan hanya menjaga nilai-nilai ibadahnya di hadapan Allah? Baginda Nabi diriwayatkan kakinya bengkak karena qiyamul lail. Baginda Rasulullah SAW diceritakan orang yang lisannya selalu basah berzikir kepada Allah. Tapi selain hal itu, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang punya akhlak yang agung. Bahkan Allah Azza wa Jalla puji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad ada pada akhlak yang agung. Ironisnya hadirin rahimakumullah, hari ini banyak kita saksikan orang-orang yang hadir dalam peringatan Maulid justru akhlaknya jauh dari apa yang diajarkan Nabi. Kita pun bisa melihat banyak orang yang mementingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kasih sayangnya terhadap sesama justru tidak meningkat. Ada apa dengan realitas ini semua? Tentu yang menjadi pelajaran penting bagi kita adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya cukup menyebut namanya dalam bersolawat kepada beliau, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibadah yang kita lakukan. Mari kita tingkatkan, bukan hanya persoalan yang wajib yang diperintahkan Allah,
tetapi juga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Begitu juga akhlak kita. Tentu mengamalkan semua perintah Rasulullah. Bagi kita, kita belum mampu melaksanakannya 100%. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan kepada kita semua, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang baik. Maka mudah-mudahan momentum Rabiul Awal menjadikan kita makin dekat kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan yakinlah, ketika kita mengikuti Rasulullah, Allah yang jamin, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku rusak, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Selamat datang bulan Rabiul Awal. Selamat datang bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus mari bersama kita jelang kehadiran Rabiul Awal untuk terus meningkatkan dan menghidupkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita. Maka insya Allah, Allah Azza wa Jalla bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga akan senantiasa memberikan keselamatan dan keberkahan kepada kita di alam dunia, dan menempatkan kita kelak di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, saya kembali mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi diri sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW terrealisasi dalam perbuatan dan perkataan kita. Jika belum, maka mari bersama kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita, untuk senantiasa berakhlak sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhirnya kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in wa alal arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wattabi'in wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi masyarikil ardi ila magharibiha fi buldanil muslimina 'ammah wa fi Palestina khassah wa fi biladina Indonesia khassah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna limutaba'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna limutaba'ati sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar fa aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.